Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita baca doa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba cek samping kanan dan kiri kalian. Adakah yang hari ini tidak hadir sekolah? Ada Pak. Siapa? Sidik. Kenapa Sidik tidak bersekolah? Sakit. Nah, kita doakan semoga Abdul Sidik cepat sembuh ya, supaya dia bisa bersekolah seperti biasa dan berkumpul bersama kita ya. Oke, sekarang coba kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan nanti diikuti dengan baik ya. Sesuai dengan apa yang ditampilkan di awal, bahwa hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan topik mesin cerdas dan non cerdas. Nanti apa ya yang akan kita pelajari? Nah, sebelumnya saya ada permainan terlebih dahulu. Coba tebak gambar yang ada di depan dengan saya memberikan clue atau ciri-cirinya ya. Nanti yang bisa atau kelompok yang tahu jawabannya acungkan tangan ya. Siap? Siap. Clue-nya, aku bisa mengenali wajahmu dan memberitahumu pesan baru. Aku bisa belajar dari kebiasaanmu. Siapakah aku? Ayo, siapa? Bukan? Apa jawabannya? Handphone. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jawabannya adalah handphone. Oke, siap untuk gambar yang kedua. Nah, konsentrasi makannya ya. Siap? Kelompok 2 mendapatkan skor 1 ya. Gambarnya ada 6 jumlahnya. Makanya kelompok yang lain konsentrasi ya. Gambar kedua.
Aku bisa membersihkan lantai sendiri dan menghindari kursi. Aku belajar dari lingkungan sekitarku. Siapa? Apa? Penyedot. Betul, salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Ayo yang lain ya. Masih ada 4 gambar. Silakan tebak lagi. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 belum menjawab. Silakan ya. Gambar berikutnya. Kamu bisa memintaku memutar musik atau memberi jawaban pertanyaan. Aku bisa mengerti suaramu. Apa? Bukan. Google apa? Google Assistant. Betul jawabannya. Ya. Oke, Google Assistant ya. Dia bisa mendengar suara kita. Misalkan, oke Google, carikan saya resep makanan tradisional. Keluar tidak? Keluar. Pasti keluar. Itu menggunakan suara. Kok bisa ya seperti itu? Nah, ini merupakan salah satu mesin pintar. Nah, gitu. Selanjutnya ya. Siap? Aku bisa berputar dan membuatmu sejuk. Tapi aku tidak bisa memutuskan kapan harus mati sendiri. Benda apakah ini? Apa? Nah, tadi pertama jawab kelompok ini nih. Ya, apa jawabannya? Kipas angin. Coba. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul, kipas angin. Sekarang gambar berikutnya. Aku bisa memanaskan makanan, tapi aku hanya melakukan sesuai tombol yang ditekan oleh manusia. Nah, dulu tadi jawaban ini pertama. Apa kelompok ini? Jawabannya? Open atau microwave. Coba kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Siap lagi ya. Aku bisa menunjukkan waktu, tapi aku tidak bisa belajar atau memberi saran. Siapa? Iya, angkat tangan. Apa jawabannya? Jam apa? Jam dinding. Kita cek ya. Oke, betul. Betul, jam dinding. Oke. Nah, tadi kita telah belajar, telah mengetahui benda-benda apa saja yang ada di depan. Mulai dari apa tadi? Ada handphone, ada apa lagi? Ada kipas angin, ada apa lagi? Ada penyedot debu, terus ada microwave, ada Google Assistant, dan lain sebagainya ya. Banyak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi tersebut. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian kalian juga akan mengidentifikasi perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nomor 3, nanti kalian juga dapat memberikan contoh nyata mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian akan menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Nanti tolong disimak. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas.
Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, dari video yang telah kalian simak tadi, mesin itu dibagi menjadi dua. Ada mesin apa? Ada mesin non. Terus, benda-benda apa saja yang tadi kalian lihat dalam video tersebut? Apa? Ada mesin cuci, ada kalkulator, ada traktor, ada apa lagi? Ada remote. Nah, dari benda-benda itu, mana yang termasuk ke dalam mesin cerdas? Google Gemini, betul ya. Kalau yang lainnya, mesin cerdas apa? Google Assistant. Ada lagi kelompok lain yang termasuk ke dalam mesin cerdas yang dalam video tadi? Apa? Apa? Aplikasi YouTube. Nah, kalau non cerdas apa? Alat apa? Kalkulator. Apalagi? Mesin cuci. Kemudian sepeda dan remote. Apa sih ciri-ciri dari mesin cerdas itu? Bisa berinteraksi dengan manusia, ya, bisa menyesuaikan diri dengan manusia atau bisa diperintah. Betul? Kalau Google Assistant, oke Google, carikan saya lagu anak-anak misalkan. Keluar kan? Nah, gitu. Kalau ciri-ciri non cerdas apa? Tidak bisa berinteraksi langsung dengan mesin non cerdas hanya bisa beroperasi ketika manusia memerintahkannya. Kalau misalkan kipas angin, dia kan akan berputar ketika dipencet tombolnya. Kan apa namanya itu bukan mesin non cerdas. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas berikut dengan contoh-contohnya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kalkulator bisa berpikir sendiri?
Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau kita tidak mengoperasikannya, kalkulator tidak akan berpikir sendiri, ya. Ketika kita ketik tombol 5 dikali 5, baru dia bisa menjawab. Itu kalkulator, ya. Makanya disebut dengan mesin non-cerdas. Tadi di video ada? Nah, selanjutnya, mengapa HP bisa menjawab pertanyaan sedangkan kipas angin tidak? Karena HP mesin cerdas dan kipas angin non cerdas. Betul, jawabannya tepat sekali. Nah, sekarang ada pengertian dari mesin cerdas. Coba silakan baca bersama-sama. Mesin cerdas. Mesin yang dapat belajar mengenali pola dan mengambil keputusan sederhana. Contohnya yaitu aplikasi Google. Pernah menggunakan itu? Pernah. Apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu cari untuk menggunakan aplikasi Google? Contohnya apa? Yang pernah kamu lakukan? Cari jawaban. Jawaban apa? Jawaban PR katanya. Itu boleh tidak? Ya silakan saja. Tapi manfaatkan aplikasi Google dengan baik, ya. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu ini apa, aplikasi apa ini? YouTube. Aplikasi YouTube. Pernah menggunakan YouTube? Pernah. Apa sih kegunaan dari aplikasi YouTube ini? Untuk menampilkan video yang kita ingin, atau kita membuat video kemudian kita menguploadnya, ya, menjadi sebuah video milik pribadi, atau juga mencari video orang lain, atau video-video yang sifatnya pembelajaran ataupun hiburan, ya. Kalau misalkan yang hiburan, misalkan nonton film, betul kan? Kita misalkan mau mencari film favorit kita tinggal ketik saja, keluarlah semua banyak, ya. Nah, selanjutnya ada alat yang termasuk ke dalam mesin cerdas. Ini apa? Pembersih debu. Pembersih debu ini merupakan mesin pembersih debu merupakan mesin cerdas. Ketika kita setting pengaturannya, kita hidupkan, membersihkan ruangan kelas misalkan, ya, dia akan mencari sendiri debu di lingkungan kelas, ya. Kalau misalkan ada meja, menabrak apa tidak? Tidak, secara otomatis dia akan menghindar. Kemudian dia akan terus mencari debu-debu di pojok, ya, atau di kolong-kolong meja. Ya. Ini sekarang gambar ini apa namanya? Google Maps, ya. Nah, Google Maps ini kita gunakan ketika kita akan mencari alamat atau menentukan arah, ya. Misalkan kita pergi ke suatu kota, kita tidak tahu jalan kemana yang akan kita lalui, makanya menggunakan aplikasi Google Maps, ya. Ini merupakan beberapa mesin cerdas. Masih banyak lagi sebenarnya mesin cerdas yang lainnya, ya. Ini contoh, ada aplikasi apa ini? Aplikasi YouTube. Ini aplikasi YouTube milik pribadi, punya saya, ya. Berhubung saya sering melihat, ini gambar apa? Sepeda, ini sepeda. Jadi rekomendasinya kebanyakan tentang sepeda. Begitupun nanti di HP kamu. Kalau di HP kamu sering mencari tentang kegiatan-kegiatan olahraga, pasti di YouTube-nya akan banyak, ya. Kita tinggal pilih, ya. Kalau misalkan tentang pakaian, biasanya ini perempuan. Pakaian apa nih yang lagi ngetren hari ini? Muncullah semuanya. Nah, itu salah satu bentuk kerja dari kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Nah, selanjutnya ini tadi ada namanya penyedot debu. Nah, kita setting dulu, ya. Kita tekan tombol hidup, maka dia akan otomatis berkeliling mencari kotoran-kotoran debu. Nah, ini contoh dari apa tadi? Google Maps. Misalkan kita ingin ke apa ini? Ada danau. Kita lokasi di sini, lewati jalan mana? Tinggal menentukan atau menggunakan Google Maps. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari mesin cerdas. Nah, selanjutnya sebagai pengetahuan,
bahwa bagaimana kecerdasan buatan itu bekerja. Nah, kecerdasan buatan itu bekerja, pertama kita memasukkan data. Memasukkan data ini bisa berupa teks, bisa berupa perintah suara, atau bisa berupa gambar. Yang paling umum apa? Menggunakan teks atau pertanyaan. Kita mengetik, betul? Nah, kemudian keluarlah diproses nih. Diproses oleh kecerdasan artifisial berupa data-data yang ada. Keluarlah data yang kita inginkan, ya, berupa prediksi ataupun saran, ya. Kemudian bisa nggak menggunakan perintah suara? Tolong carikan saya materi coding dan KA. Keluar tidak? Keluar. Begitu kan? Pernah menggunakan suara? Pernah. Ya, kita tidak harus mengetik ya. Sekarang sudah canggih, tinggal menggunakan suara aja perintah kita. Pasti Google akan menurutinya. Ya, itu pun kalau memang datanya ada, pasti dia akan mengeluarkan outputnya berupa informasi yang kita inginkan. Selanjutnya ada mesin non cerdas. Apa pengertian dari mesin non cerdas? Mesin yang hanya bekerja sesuai perintah manusia. Mesin yang hanya bekerja sesuai dengan perintah manusia. Saya kasih contoh, ini gambar apa? Ini sepeda. Kalau tidak kita kayuh, ya, kalau tidak kita goes, akan bergerak atau tidak? Tidak, ya. Tentu mesin ini akan bergerak apabila kita mengayuhnya. Makanya ini merupakan salah satu mesin non cerdas. Masih banyak contoh yang lain yang berkaitan dengan mesin non cerdas. Nah, ini ada apa? Kipas angin ini merupakan salah satu mesin non cerdas. Karena kenapa? Ayo, tar dulu satu orang. Apa? Tar dulu. Oke, betul, karena kalau tidak ditekan tombolnya dia tidak akan hidup. Betul, ini merupakan salah satu mesin non cerdas. Dan selanjutnya ada apa ini? Tadi apa dikatakan mesin non cerdas? Karena apa? Karena kalau tidak diketik, Iya, terus? Oke, kalau tidak kita menekan tombolnya maka tidak akan keluar jawaban. Nah, yang terakhir ini apa? Ini merupakan salah satu mesin non cerdas. Kenapa bisa dikatakan non cerdas? Kenapa? Kalau tidak ditekan, lampunya tidak akan hidup. Oke, ini merupakan contoh-contoh dari mesin non cerdas. Bisa membedakan? Bisa. Oke. Nah, ini perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu bisa belajar, ya. Kalau mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Tadi contoh-contohnya. Kemudian mesin cerdas bisa mengenali pola. Kalau mesin non cerdas tidak bisa mengenali pola. Dan yang terakhir, mesin cerdas dapat memberikan jawaban atau prediksi. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai dengan tombol. Tadi salah satunya ada kipas angin. Ya. Nah, sekarang ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan, ya, secara berkelompok. Tolong kerjakan, tolong diskusikan, tolong dijawab dengan tepat, ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik, ada kelompok, ditulis nama kelompoknya, kemudian ada nama anggota, dan juga ada kelas berapa, dan tanggalnya tanggal berapa, ya. Kemudian di sini ada petunjuknya, silakan dibaca. Di sini ada beberapa alat atau gambar. Mana yang termasuk ke dalam cerdas atau non cerdas, berikan alasannya, begitu. Nanti kalian langsung tulis di sini. Ketika sudah selesai semua, kita akan mempresentasikannya setiap kelompok. Siap? Siap. Oke, silakan ya untuk kelompok 1. Ini kelompok 2.
Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Ya. Kalau sudah semua, nanti kita presentasikan di depan ya. Nanti ketika presentasi, tolong suaranya yang lantang supaya bisa terdengar oleh kelompok yang lain. Yo, bagaimana pekerjaannya? Apakah sudah selesai? Siap untuk presentasi? Siap. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Siapa yang mau duluan, Ngacung? Kelompok berapa? Kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Nah, nanti kelompok yang lainnya simak dan nanti bertanya tentang apa yang telah kelompok 2 presentasikan. Silakan. Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kalkulator non cerdas. Alasannya jika tidak ditekan maka tidak ada jawaban. Nomor 2, Google Assistant cerdas. Alasannya jika membutuhkan apapun maka akan keluar yang kita cari. 3, sepeda non cerdas. Jika tidak mengayun maka tidak akan bergerak. Nomor 4, robot vakum cerdas. Dia bisa menyedot debu tanpa disentuh. Nomor 5, kipas angin non cerdas. Jika tidak ditekan maka tidak akan nyala. Nomor 6, kamera HP dengan AI cerdas. Dia akan memberi informasi yang kita cari. Nomor 7, lampu senter non cerdas. Jika tidak ditekan tidak akan menyala. Nomor 8, aplikasi penerjemah Google cerdas, bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kelompok 2, siapa atau kelompok mana yang mau bertanya? Angkatkan tangannya. Oke, kelompok ini dulu ya. Silakan kelompok 1. Apa sepeda dikatakan non cerdas? Karena jika tidak mengayun maka tidak akan bergerak. Oke, mengapa sepeda dikatakan non cerdas?
Karena apa tadi? Kalau tidak mengayun maka tidak akan bergerak. Maka tidak akan bergerak. Gerak. Cukup ya? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang ingin maju ke depan? Kelompok ini dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kalkulator non cerdas. Alasan hanya menghitung sesuai perintah tombol. 2. Google Assistant cerdas. Alasan bisa memahami suara dan memberi jawabannya. 3. Sepeda non cerdas. Alasan bergerak hanya jika diayuh. 4. Robot vakum cerdas. Alasan bisa mendeteksi rintangan dan mengubah arah. 5. Kipas angin non cerdas. Alasan hanya berputar sesuai tombol. 6. Kamera HP dengan AI cerdas. Bisa mengenali wajah atau objek otomatis. 7. Lampu senter non cerdas. Alasan hanya menyala dan mati sesuai saklar. 8. Aplikasi penerjemah Google cerdas. Alasan bisa menerjemahkan bahasa otomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemaparan kelompok 4, adakah yang mau bertanya perihal hasil presentasinya tadi? Apa? Kelompok siapa? Google Assistant cerdas. Mengapa Google Assistant itu cerdas katanya begitu? Silakan dijawab, ya. Bisa memahami suara dan memberi jawaban. Bisa memahami suara dan memberi jawaban. Betul? Betul. Karena Google Assistant merupakan salah satu mesin cerdas. Oke, cukup ya untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Semua kelompok telah melakukan presentasi dengan baik dan semua kelompok telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok lain dan hasilnya sangat bagus. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah cerminan. Kalau dalam kegiatan ini apa yang telah kita pelajari, ya? Coba, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan. Lama. Oke, kita telah mempelajari alat atau perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Yang termasuk ke dalam mesin non cerdas apa saja tadi? Kipas angin, kalkulator, sepeda, mesin cuci, dan alat-alat yang lainnya. Yang termasuk ke dalam mesin cerdas apa? Google Assistant, ada vacuum cleaner, ada YouTube, ada apa lagi? ChatGPT katanya. Ada apa lagi? Ada Gemini AI, betul. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Nah, selanjutnya untuk memahami atau mengukur kemampuan akhir kalian, saya akan melakukan evaluasi akhir. Untuk itu, silakan evaluasinya diisi. Ini merupakan tugas individu atau sendiri-sendiri, ya. Silakan dikasih nama dan tanggal berapanya, ya. Nah, silakan diisi, boleh pakai pensil atau pakai pulpen.
Baik, apakah evaluasinya sudah dikerjakan? Kalau sudah, silakan kumpulkan di depan. Yo. Evaluasi sudah kita laksanakan, mudah-mudahan hasilnya baik ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mesin cerdas itu bisa membantu, tapi kita harus bijak menggunakannya. Jangan sampai kita ketergantungan kepada mesin cerdas. Ya tadi seperti mengerjakan tugas, kita selalu menggunakan AI, ya. Itu boleh nggak digunakan? Boleh, tapi jangan sampai ketergantungan. Terus, kita harus selalu berpikir kritis saat menggunakan teknologi. Nah, ketika kita menggunakan AI, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik kita pakai, yang tidak baik kita jangan menggunakannya, ya. Gitu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan untuk materi-materi selanjutnya. Nah, untuk itu silahkan kalian masukkan bukunya ke dalam tas. Ketika sudah rapi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Yuk. Duduk siap. Sebelum pulang mari kita baca doa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.